Halo teman-teman, mari kita simak kisah salah satu karakter utama paling kejam sepanjang sejarah. Manhwa, Fang Yuan, seseorang berteriak padanya, menuntut agar dia segera menyerahkan jangkrik musim gugur. Jangkrik pusaka mistis ini bisa memutar balik waktu setelah kematian. Tapi setiap kali digunakan, pusaka itu merusak takdir dan sebab akibat, membuat dunia makin tidak stabil. Si musuh memperingatkan bahwa hari ini semua sekte lurus berkumpul untuk menghancurkan Fang Yuan dan sarang iblisnya. Lalu ada kultivator dengan tangan membara berteriak memaki Fang Yuan sebagai iblis keparat. Bayangkan saja, demi menciptakan jangkrik ajaib itu, dia telah membantai ribuan manusia dan melakukan dosa besar tak terampuni. Seorang wanita maju dan berteriak bahwa iblis ini merampas kesuciannya 300 tahun lalu. Tidak cuma membantai keluarganya, Fang Yuan bahkan memusnahkan 9 generasi keturunannya. Sejak saat itu, dendam wanita ini membara tanpa batas. Mereka semua mengepung Fang Yuan, bersumpah akan memastikan kematiannya hari ini juga. Lihat saja penampilan sang tokoh utama kita. Berdiri kokoh bersimbah darah, dengan tatapan mata merah yang sangat mengerikan. Setetes darah menetes ke tanah, memicu kepungan musuh yang langsung menyerbu maju. Anehnya, Fang Yuan menghadapi badai itu dengan sangat tenang. 6 jam pertempuran berlalu, seluruh tanah hancur lebur selagi mereka mengepungnya. Fang Yuan menoleh ke samping, tatapan yang cukup untuk membuat salah satu musuh gemetar ragu. Lalu, mulailah bait puisi pertama sang legenda. Matahari terbenam di atas gunung biru, rembulan musim gugur berpadu angin musim semi. Pagi hari terasa selembut rambut halus, sementara malam membeku bagaikan salju. Tidak peduli apakah engkau menemui kesuksesan atau kegagalan. Saat engkau menoleh kembali ke belakang, ternyata tidak ada satupun yang tersisa. Tenang, setiap kali Fang Yuan berpuisi, saya akan menjelaskannya agar kalian paham makna mendalam di baliknya. Matahari terbenam di gunung biru itu berarti seberapa terang pun cahayamu. Waktu pada akhirnya akan memadamkanmu. Selanjutnya mengenai rembulan musim gugur dan hembusan angin musim semi. Musim gugur melambangkan kematian, sementara musim semi melambangkan kelahiran kembali. Artinya, kehancuran dan kebangkitan itu selalu berjalan beriringan di dunia ini. Keduanya wajib ada karena mustahil sesuatu lahir jika tidak ada yang hancur terlebih dahulu. Pagi hari bagai rambut halus mengindikasikan sesuatu yang sangat rapuh dan mudah patah. Sesuatu yang cepat berlalu, dan malam bagaikan salju yang dingin dan mengubur segalanya. Intinya, semua hal indah itu hanya sementara, dan takdir akhir kita semua adalah terkubur dalam keheningan. Intinya, Fang Yuan menegaskan tidak ada yang abadi. Moralitas itu tidak berguna karena pada akhirnya semua akan mati. Hanya mereka yang tahan menderita, yang bisa bertahan hidup. Kembali ke cerita kita. Fang Yuan berkata, semua ingatan masa laluku di bumi mendadak terlintas kembali. Sebenarnya, dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang tidak sengaja terlempar ke dunia kultivasi. Ini, bertahan hidup dengan penuh penderitaan selama 300 tahun. Ditambah 200 tahun kesunyian setelahnya. Semua memori yang terkubur jauh di lubuk hati kini meluap kembali. Bagaikan film yang diputar ulang tepat di depan matanya. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal. Menjadi iblis berarti harus kejam dan bengis, sosok yang diciptakan untuk membantai dan merusak. Jelas tidak ada tempat di surga maupun bumi bagi makhluk mengerikan sepertinya. Sebagai musuh dunia, dia harus menanggung semua konsekuensi ini selamanya. Namun dia malah tersenyum santai dan berkata, jika jangkrik musim gugur ciptaannya berhasil bekerja lagi, dia tetap memilih menjadi iblis di kehidupan selanjutnya. Mendengar itu, musuh di belakangnya berteriak heran, kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu di sini, dasar iblis keparat? Semua orang langsung bersiap siaga karena menduga dia akan melepaskan serangan bunuh diri terakhir. Saat aura Fang Yuan meledak, musuh menerjang maju menyuruhnya menyerahkan sang jangkrik pusaka. Tiba-tiba terjadi ledakan energi dahsyat hingga membuat semua orang menutup mata. Kekacauan meledak, lalu pemandangan berubah ke sebuah desa sunyi. Di sebuah kuil desa yang diguyur hujan, seorang ketua sedang berdoa di depan altar leluhur. Dengan rendah hati, kami memohon berkah agar upacara kali ini melahirkan banyak pemuda berbakat. Luar biasa. Darah baru yang membawa harapan bagi keluarga kita. Begitu dupa habis terbakar,
Sang tetua bersujud ke tanah diikuti oleh semua orang di sana. Di luar kuil, beberapa orang mulai mengobrol santai. Mereka berkata waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin upacara tahun lalu diadakan, ingatan itu masih sangat jelas. Salah satu dari mereka menghela napas panjang karena besok upacara sudah dimulai lagi. Apakah kali ini kita akan menemukan bakat jenius? Pasalnya, klan Guyo belum melihat bakat tingkat tinggi selama 3 tahun terakhir. Tetua lain memegang dagunya dan membenarkan kekhawatiran itu. Desa tetangga terus melahirkan pemuda jenius, terutama bocah bernama Baning itu. Perkembangan kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia sudah berhasil menembus tingkat 2 Master Gu. Bakatnya luar biasa sampai membuat para sesepuh merasa terancam. Dan dia pasti akan menjadi pilar utama klan musuh. Namun tetua lain menyela dan meminta semuanya tenang, bertanya, apakah mereka lupa sesuatu? Nah, mari kita simak bagian menarik ini. Bukankah ada si jenius cilik dari keluarga Fan? Bocah ajaib yang sudah bisa bicara umur 3 bulan, jalan sendiri umur 4 tahun, dan menulis puisi di umur 5 tahun. Sangat disayangkan, orang tuanya meninggal begitu cepat hingga dia harus diasuh paman dan bibinya. Tiba-tiba pintu terbuka oleh seorang pria tua berambut putih. Sebagai kepala klan, tentu dia harus mengawasi setiap bakat menjanjikan. Dan di antara mereka semua, nama Fang Yuan adalah yang paling menarik perhatiannya. Pengalaman membuktikan bahwa anak dengan ingatan tajam setara orang dewasa biasanya menyimpan potensi kultivasi luar biasa. Jika potensinya terbukti tinggi dan dididik dengan benar, dia bisa mengimbangi si Baning itu. Bahkan dengan bakat tingkat B saja, dia sudah bisa menjadi lambang kejayaan klan Guyu kita. Sang ketua lalu menyuruh semuanya beristirahat karena upacara akan dimulai besok. Di sisi lain, 2 tetua licik mulai merencanakan sesuatu untuk menarik Fang Yuan yang sebatang kara ini ke kubu mereka, demi menjamin kemakmuran faksi mereka selama ratusan tahun ke depan. Namun sang ketua langsung memperingatkan agar persaingan memperebutkan murid dilakukan secara adil dan bersih tanpa trik kotor yang merusak persatuan. Mereka semua memberi hormat lalu pergi meninggalkan ruangan. Sementara pria tua itu menatap tetesan hujan di atap dan merenung bahwa setidaknya masih ada secercah harapan bagi masa depan klan mereka. Kalian pasti tahu siapa yang terbangun mendengar suara hujan ini, ya. Dialah Fang Yuan yang menyadari dirinya kembali ke 500 tahun lalu. Ternyata efek jangkrik ajaib itu benar-benar bekerja untuk melompati waktu. Sebagai pusaka mistis peringkat 7 dari 10 makhluk legendaris, kekuatannya jelas mengerikan. Sekarang dia terlahir kembali dengan modal pengalaman 500 tahun. Kabar baik untuknya, bencana besar untuk seisi dunia. Mari kita bahas legenda sungai waktu yang ada di dunia ini. Aliran sungai mistis tersebut mengendalikan waktu dan takdir semua makhluk hidup. Dengan meminjam kekuatan jangkrik pusaka, seseorang bisa berenang melawan arus kembali. Berenang melawan arus untuk kembali ke masa lampau secara instan. Tentu saja, ada banyak sekali perdebatan mengenai kebenaran mitos ini, di mana mayoritas orang menganggapnya hanya sebuah dongeng fantasi belaka. Hanya segelintir orang yang punya keberanian untuk mempercayai legenda gila tersebut. Mengapa? Karena siapapun yang nekat mengaktifkan jangkrik pemutar waktu itu dipastikan akan mati secara mengenaskan. Seluruh tubuh dan kultivasi penggunanya akan dijadikan bahan bakar utama bagi jangkrik itu. Dengan kepastian kematian dan ketidakpastian masa depan, hampir tidak ada orang yang cukup gila untuk mencobanya. Namun, Fang Yuan sendiri sempat ragu apakah rumor itu hanya kebohongan belaka. Jika saja dia tidak tersudut dan diambang kematian dalam kepungan musuh kemarin, dia pun tidak akan berani bertaruh. Tapi sekarang dia yakin bahwa reinkarnasi ini nyata. Sayangnya, perjuangan untuk menciptakan benda itu sangatlah berat. Dia harus membantai ratusan ribu nyawa, membuat dunia membencinya, dan memicu kemarahan para dewa. Hanya demi memurnikan sang jangkrik pusaka yang membawanya kembali ke masa lalu. Dan tentu saja, meskipun kesadarannya berhasil kembali, jangkrik ajaib itu tidak ikut terbawa bersamanya secara fisik. Makhluk mistis berwujud serangga yang disebut Jiu ini pada dasarnya adalah personifikasi kekuatan alam, jumlah jenisnya tak terhitung. Bahkan ada beberapa jenis Jiu yang langsung hancur setelah sekali pakai. Beberapa lainnya bisa terus digunakan asal tidak melebihi batas kemampuannya.
Sedangkan jangkrik musim gugur adalah jenis gu istimewa yang akan hancur dan lenyap selamanya setelah digunakan satu kali. Namun bagi Fang Yuan, hilangnya pusaka itu bukanlah masalah besar karena dia bisa membuatnya lagi. Paling-paling dia hanya perlu membantai setengah isi dunia sekali lagi untuk eksperimen barunya. Jika dulu dia berhasil, kenapa sekarang tidak? Lagi pula, berbekal pengetahuan masa depan 500 tahun. Ikuti terus keseruan perjalanan balas dendam epik ini bersama saya di video berikutnya. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana dia tahu sejarah masa depan dan para genius yang belum lahir. Dengan pengalaman tempur 500 tahun, apalagi yang dia lewatkan? Hanya langkah berikutnya yang dia tahu. Masalahnya, barang penting yang dia butuhkan letaknya sangat jauh dan cuma bisa diambil pada waktu tertentu. Ditambah lagi, ada satu masalah paling besar yaitu dia belum membuka lautan energinya. Dia cuma manusia biasa yang bisa mati diseruduk babi hutan. Demi bertahan hidup dan berkembang cepat, dia sangat butuh sumber daya dari klan ini. Kondisi sekarang, mustahil baginya bolak-balik melewati pegunungan berbahaya ini. Padahal bagi orang yang hidup 500 tahun di jalan iblis, gunung-gunung ini terasa sangat kecil bagi dirinya. Desa gua ini tampak seperti rantai belenggu. Tapi rantai yang membatasi gerak ini juga melindunginya dari bahaya luar. Untuk sementara waktu, tetap tinggal di sini adalah pilihan terbaiknya. Setidaknya sampai dia mencapai peringkat 3 Master Gu. Untungnya, upacara kebangkitan diadakan besok, jadi dia bisa segera berlatih. Dia menertawakan kata bakat itu saat tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dan seseorang muncul, memanggilnya kakak. Dia masuk dengan canggung sambil bertanya, "Sedang apa berdiri di dekat hujan?" Fang Yuan berbalik melihatnya, langsung teringat pada saudara kembarnya itu. Yang menjawab, "Ai, aku melihat pintunya belum tertutup, jadi aku kemari untuk menutupnya." "Baguslah, kalau kakak tidak lupa besok adalah upacara kebangkitan. Kenapa kakak belum tidur juga sekarang?" Fang Jiang sama sekali tidak terkejut dengan sikap dingin Fang Yuan. Sejak kecil memang selalu begitu. Baginya, orang jenius memang selalu berbeda dari orang biasa dan sulit dipahami. Dan Fang Jiang, meski wajah mereka mirip, merasa dirinya tidak lebih dari seekor semut biasa. Mereka lahir dari rahim yang sama di saat bersamaan. Lalu kenapa takdir begitu tidak adil? Kakaknya yang dianggap jenius memiliki bakat luar biasa, sedangkan dia cuma seperti batu jalanan. Orang-orang di sekitar bahkan berkomentar bahwa sangat sulit dipercaya kalau dia adalah saudara kandung Fang Yuan. Fang Jiang mulai merasa kesal setiap melihat Charmin. Kehebatan kakaknya terasa menyesakkan dadanya. Semakin kuat sang kakak, dia pun menjadi semakin pendiam melihat itu. Fang Yuan tertawa dalam hati, orang tua mereka tewas saat dia berumur 3 tahun. Paman dan bibi pura-pura merawat mereka yang demi menguasai seluruh warisan peninggalan orang tua. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Rencana awal Fang Yuan adalah menyembunyikan kekuatannya. Tapi karena keadaan kacau, dia terpaksa memakai semua pengetahuannya dari bumi untuk bertahan hidup. Klan mulai mendukungnya dan membuat paman mereka menjadi waspada. Namun, sorotan berlebihan ini memaksa Fang Yuan untuk tetap bersikap dingin dan menjaga jarak dari semua orang di klan. Karena kejadian ini, saat mereka masih kecil, adiknya tidak ingat kekejaman paman mereka sebelum Fang Yuan menunjukkan bakatnya. Dia bahkan mengira paman dan bibinya adalah orang-orang yang sangat baik. Akibatnya, dia mulai membenci Fang Yuan. Begitu tahu dirinya punya bakat tingkat A, dia mulai menindas iblis kita yang sebenarnya sudah tahu kalau dia hanya akan mendapat bakat tingkat C. Sungguh lucu bagaimana takdir memainkan lelucon kejam ini. Dia yang dianggap kakak jenius selama 10 tahun hanya mendapat bakat tingkat C. Sementara adiknya yang selama ini selalu diremehkan justru diberkahi bakat tingkat A. Saat hal itu terjadi, perlakuan klan kepada mereka akan berbalik total. Fang Jiang akan dianggap naga naik ke langit dan Fang Yuan bagai Phoenix jatuh ke bumi. Tentu saja dia membenci semua ini dulu, tapi itu 500 tahun yang lalu. Kebencian tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dia bisa memahami segalanya. Bisa memahami adiknya yang merasa tersisih, paman dan bibi yang licik, bahkan musuh-musuh yang akan dia hadapi ratusan tahun mendatang. Yang kuat akan selalu menindas yang lemah. Karena di dunia ini, hanya yang paling kuat yang bisa bertahan hidup ini
satu-satunya aturan mutlak. Semua orang digerakkan oleh ambisi dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di dunia kejam ini. Dalam dunia penuh perang dan darat, semuanya bisa dimaklumi. Pelajaran hidup kedua, tidak ada benar atau salah bagi Fang Yuan. Hanya ada orang yang berjuang keras bertahan hidup, meski harus mengorbankan orang lain demi tujuannya. Itulah mengapa dia berkata, jika ada orang yang berani menghalangi jalannya, tidak peduli siapapun itu, dia akan langsung membunuhnya tanpa ampun. Tekad di hatinya sangatlah kuat. Kalian dan aku tahu jalur ini sangat sepi dan berdarah karena dia harus melawan dunia. Tapi tunggu dulu, balas dendam bukanlah tujuan utamanya di dunia ini. Dia menoleh dan menyuruh adiknya pergi, tapi bocah itu gemetar ketakutan. Tatapan dingin Fang Yuan membuat sang adik merasa telanjang di tengah salju. Tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Dengan suara bergetar, dia pergi sambil berkata, "Sampai jumpa besok, kakak." Dia sempat terdiam sejenak di luar sebelum berlari pergi. Babak baru dimulai saat subuh, ketika suara berisik membangunkan semua orang. Fang Yuan terbangun dengan mata lelah. Bocah ini baru berumur 15 tahun, tapi tampak menua. Semalaman dia terus berpikir, hingga hanya sempat tidur 2 jam saja. Tubuh barunya ini sangat lemah, belum mulai berlatih kultivasi saja. Semalaman tidak tidur sudah membuatnya lelah sekali. Tapi ini tidak menggoyahkan tekad dan pengalamannya yang berabad-abad. Dia membuka jendela dan melihat hujan musim semi telah reda. Seorang gadis di bawah memanggil tuan muda Fang Yuan dan tahu dia sudah bangun. Gadis itu tersenyum manis lalu naik untuk membantunya membasuh diri. Sambil membasuh lehernya, dia memakaikan pakaian hangat ke tubuh Fang Yuan. Gadis itu mencoba tebar pesona dengan lekuk tubuhnya. Tapi Fang Yuan tidak peduli. Gadis ini tampak sangat manis dan polos, padahal dia hanyalah mata-mata kiriman bibinya yang tidak punya hati dan siap berkhianat. Kapan saja, saat itu, Fang Jiang membuka pintu memanggil kakaknya, lalu terkejut melihat gadis itu. Menempel sambil mengusap dada kakaknya, Fang Jiang membatin, apa dia akan merawatku begitu juga? Meski punya pelayan, pelayanku sangat jauh berbeda dari pelayan kakaknya yang muda dan cantik. Ini, pelayanku sendiri sudah tua dan keriput. Lagi pula, aku punya pelayan hanya karena Fang Yuan meminta bibi membantuku. Meski dia hanya pelayan biasa, posisinya tidak boleh diremehkan karena dia merupakan anak dari Nyonya Shen yang mengurus sisi rumah dan sangat dipercaya. Pengaruhnya luar biasa kuat, tapi Fang Yuan justru menepis tangannya dan berkata dia tidak perlu mengurus semuanya. Lagi, di kehidupan sebelumnya, dia pernah tertipu oleh pesonanya sampai jatuh hati. Jika dia benar-benar punya bakat tingkat A seperti yang dikira semua orang, gadis ini pasti akan menjadi selirnya, statusnya akan naik dari pelayan menjadi kekasih, mengamankan masa depannya. Namun setelah upacara kebangkitan nanti, pandangan gadis itu terhadap Fang Yuan akan langsung berubah drastis. Tapi hal remeh seperti itu tidak dia pedulikan lagi, dia menyuruhnya pergi. Sang Hui merengut kesal, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Lalu dengan canggung menunduk dan berjalan keluar. Fang Yuan menoleh ke Fang Jiang dan bertanya apa dia siap, yang dijawab ia dengan canggung. Fang Yuan tahu adiknya juga tidak tidur nyenyak, tapi hari ini saatnya mereka berangkat. Mereka berjalan menyusuri desa sementara orang-orang mengenali Fang bersaudara. Wah, itu Fang Yuan, dia benar-benar anak terpilih. Sangat berbakat, tapi wajahnya selalu datar tanpa emosi sedikit pun. Fang Yuan merasa lucu melihat kecemburuan mereka pada bakat hayalan itu. Kebencian atas kegagalannya kelak pasti akan berlipat ganda. Orang lain mulai berbisik, "Hei, lihatlah Fang Jiang. Bukankah dia bocah tanpa bakat? Dia terlihat sangat lemah sebagai adik dari sang jenius. Sungguh menyedihkan. Sekarang mari kita tunggu dan lihat hasil tingkat bakat yang dia dapatkan nanti." Saat matahari terbenam di balik gunung, Fang Jiang mengulurkan tangan dan merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia berada dalam kegelapan, terjatuh ke dalam lautan, seperti tenggelam. Dia harus tenang dan terus melangkah maju. Namun, saat menatap ke depan, dia melihat Fang Yuan menatapnya dengan heran. Seketika bayangan paman dan bibinya terlintas di pikirannya. Mereka berdua yang, kalian dan aku tahu mereka suka mengadu domba adik kakak ini. Dulu, dia terlalu naif untuk bisa melihat rencana busuk mereka. Kalian dan saya bakal melihat bagaimana si karakter utama yang berbekal pengetahuan dewa abadi ini
mengacaukan rencana licik pamannya yang dulu sukses membodohi adiknya yang kelewat polos. Upacara kebangkitan sudah dekat, jadi mengubah keadaan bakal susah. Tapi dengan taktik licik dan metode iblis yang dia tahu, segalanya mungkin saja. Dia bahkan bisa menjadikan Shen Cui selirnya, menjadikan Fang Xiang adiknya tunduk sepenuhnya. Begitu juga paman, bibi, bahkan para ketua klan. Dia punya ratusan cara licik buat menghabisi mereka semua. Tapi masalahnya, dia lagi malas melakukan itu. Peduli amat, kalau Shen Cui jadi makin cantik, tanpa kesetiaan, dia cuma sampah tidak berguna. Masalah Fang Xiang adiknya sendiri. Tinggal buang saja kapanpun dia mau kalau sudah tidak berfungsi. Paman, bibi, atau para tetua itu cuma kerikil numpang lewat dalam hidupnya. Buat apa repot-repot membuang waktu berharga demi mereka? Dia bakal berbaik hati, asalkan tidak ada yang mencari masalah dengannya. Selama jalannya mulus, dia tidak perlu pusing memikirkan mereka. Di bab berikutnya, kita akhirnya sampai di kuil yang super ramai. Sang tetua maju ke depan dan berkata, "Senang melihat kalian datang tepat waktu. Hari ini adalah hari upacara kebangkitan, titik balik kehidupan kalian semua." Setelah itu, Fang Yuan berjalan menuruni tangga dan menemukan dirinya berada di sebuah gua bawah. Tanah penuh batu kristal berkilauan. Dia ingat kalau ratusan tahun lalu, klan Guyu bermigrasi dari wilayah tengah ke pegunungan King Mao ini. Di sanalah mereka menemukan mata air spiritual di dalam gua bawah tanah yang sangat melimpah. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Karena mata air batu purba inilah alasan berdirinya desa Guyu di sana. Di tengah gemercik air, sang tetua menatap tajam ke arah anak-anak muda itu. Di belakangnya terbentang hamparan bunga anggrek bulan yang menjadi makanan berbagai jenis ulat gu. Ingat, gu adalah perwujudan kekuatan. Seperti gu jangkrik musim gugur miliknya, Fang Yuan tahu rahasia lautan bunga ini. Lautan bunga itu kabarnya merupakan tempat kultivasi terbaik milik klan Guyu. Semua anak terpukau melihat keindahan tempat yang luar biasa magis ini. Sang tetua lalu membuka buku daftar nama mereka. Dia akan memanggil nama satu persatu. Siapapun yang dipanggil harus menyeberangi sungai bunga dan berjalan selurus mungkin. Semakin jauh melangkah, semakin bagus. Semua anak mengangguk tanda sangat mengerti. Jelas saja, semakin jauh berjalan, bakat alami mereka berarti semakin luar biasa. Sambil mengepalkan tangan, mereka berharap nasibnya berubah hari ini. Nama pertama yang dipanggil adalah Chen Bo. Dia masuk ke air, menyeberangi sungai, lalu melangkah ke arah bunga-bunga. Sambil mengertakkan gigi, dia mengambil langkah pertama, kedua, dan langsung terhenti di langkah ketiga tanpa bisa maju lagi. Sia-sia saja, sang tetua menghela napas. Chen Bo hanya 3 langkah, tidak punya bakat menjadi Master Gu. Bocah malang itu pergi dengan lesu, lalu giliran Xiao Xi yang dipanggil berikutnya. Fang Yuan memperhatikan dengan santai. Tahu betul kalau tidak semua orang punya bakat menjadi Master Gu. Rata-rata cuma 5 dari 10 orang yang memenuhi syarat minimal menjadi seorang Master Gu. Tapi di klan Guyu, rasionya bisa mencapai 6 dari 10 orang. Ini karena leluhur generasi pertama mereka adalah sosok legendaris yang mewariskan garis keturunan. Dengan gen yang sangat kuat, makanya rata-rata bakat di klan mereka jauh di atas normal. Sang tetua menghela napas lagi melihat kegagalan berikutnya, lalu memanggil Mo Bei. Bocah itu menyeberang dan mulai berjalan mantap. Dia berhasil menembus 10, 20, hingga 36 langkah. Semua orang terkejut. Dan tetua memujinya karena Mo Bei ternyata memiliki bakat tingkat Beian. Sangat langka. Tetua memegang bahunya untuk memeriksa lautan purba miliknya, yang merupakan wadah penyimpanan energi. Ukurannya mencapai 66%, yang berarti dia sangat layak dilatih habis-habisan menjadi andalan klan nantinya. Bakat seseorang berkisar dari tingkat D sampai A. Bakat tingkat D, jika dilatih sejak muda, bisa menjadi Master Gu tingkat 1 yang cukup untuk menjadi fondasi dasar bagi keluarga mereka saja. Bakat tingkat C bisa menjadi Master tingkat 2 dalam 2 tahun dan jadi pilar klan. Sedangkan bakat tingkat D akan sangat dimanjakan karena mereka diproyeksikan bakal menjadi tetua klan baru. Dengan latihan intensif selama 6-7 tahun, mereka bahkan bisa mencapai tingkat 3. Dan puncaknya adalah bakat tingkat A. Kehadiran pemilik bakat ini adalah berkah murni bagi masa depan klan. Mereka harus difasilitasi dengan sumber daya terbaik. Dalam waktu 10 tahun,
mereka bisa menjadi Master Gu tingkat 4 dan langsung memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi sebagai pemimpin klan. Kalian pasti tahu rasanya dipuji setinggi langit. Sang tetua meminta Mobi memberikan performa terbaiknya agar kelak bisa jadi tetua klan. Sementara kakeknya tertawa bangga di belakang. Kakeknya berkata, "Bagaimana menurutmu cucuku?" "Dia lumayan juga, Tuan Cilian." Si rambut merah bernama Cilian itu jelas tidak suka dengan nada pamer tersebut. Sejam kemudian, sang tetua mulai cemas karena kualitas keturunan klan semakin menurun. Belakangan ini, tidak ada master hebat yang lahir. Di generasi keempat, hanya sang tetua yang mencapai tingkat 5. Tapi dia mati muda tanpa meninggalkan keturunan, akibatnya generasi klan Guyue kian melemah. Lalu, nama Ciceng dipanggil maju dengan gugup. Dia adalah cucu Cilian. Saat melangkah di tengah bunga, dia berhasil mencapai langkah ke-36. Tetua tersenyum lebar, membuat Cilian menyindir Mu Chen untuk melihat bakat cucunya. Di tengah keriuhan itu, Fang Yuan malah berpikir, tunggu dulu. Seingatku, Ci Chen dan keluarganya nanti dihukum berat karena memalsukan hasil upacara. Kebangkitan ini, bakat aslinya cuma tingkat C. Tapi sang kakek merekayasa hasilnya agar cucunya terlihat punya bakat tingkat B. Padahal, kalau Fang Yuan mau curang, dia punya ratusan cara iblis yang jauh lebih rapi dan sulit dideteksi. Dengan menunjukkan bakat tingkat bigadungan, dia pasti akan mendapat dukungan penuh dari klan. Sayangnya, Fang Yuan baru saja terlahir kembali kemarin, sehingga tidak sempat menyiapkan trik apapun. Intinya dia bakal curang kalau sempat, sayang keadaan tidak mendukungnya sekarang. Namun yang paling berisiko adalah jika dia nekat memalsukan bakat. Dia tidak akan bisa menutupi lambatnya kultivasi aslinya kelak. Tapi kasus Ciceng berbeda karena kakeknya adalah salah satu tetua klan yang berpengaruh. Dengan kekuasaan dan otoritas mutlak yang dimilikinya, sang kakek bisa dengan sangat mudah menutup-nutupi kebohongan cucunya. Semua kekacauan ini terjadi hanya demi adu gengsi egois antara dua tetua klan. Rahasia kotor ini terkubur sangat rapat di kehidupan sebelumnya, dan tidak akan pernah terbongkar jika bukan karena insiden itu. Fang Yuan mulai berpikir, bagaimana jika aku membongkar kecurangan ini sekarang? Mungkin klan akan memberiku hadiah kecil atas kejujuran ini. Tapi itu sama saja dengan cari mati karena menyinggung tetua Cilian yang sangat kuat. Memerasnya pun mustahil. Status sosial Fang Yuan yang rendah justru akan membuat rencana itu berbalik menghancurkannya. Lamunannya langsung buyar saat nama Fang Yuan dipanggil lantang. Bab selanjutnya dibuka dengan legenda kuno paling sakral di dunia Master Gu, yaitu legenda tentang Gu Harapan. Dahulu kala, saat dunia baru tercipta dan dipenuhi monster buas mengerikan yang menguasai bumi, manusia pertama pun lahir, namanya adalah Rensu, dan semua makhluk di sekitarnya berniat memangsanya hidup-hidup. Rensu tidak dibekali tubuh sekeras batu ataupun cakar tajam seperti hewan buas. Lantas, bagaimana cara dia bertahan hidup dari ancaman dunia? Sumber makanan yang sulit dicari membuatnya harus bersembunyi ketakutan tiap hari. Sebagai makhluk paling lemah di dasar rantai makanan, dia nyaris tidak bisa bertahan hidup. Di tengah keputusasaan itu, seekor ulat Gu menghampirinya dan menawarkan bantuan dengan syarat Rensu menyerahkan sisa umurnya. Demi menghadapi kesulitan dunia, Rensu rela menukar masa mudanya dengan kekuatan dari 3 Gu legendaris. Berkat kekuatan baru ini, kehidupan Rensu mulai berubah secara drastis ke arah yang lebih baik. Dia kini bisa berburu dengan mudah dan melindungi dirinya sendiri dari segala ancaman monster. Namun, dia segera menyadari bahwa otot saja tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah rumit di dunia ini. Nah, kalian dan saya harus merenungkan bagian ini. Karena Rensu yang frustrasi, akhirnya menyerahkan sisa umur dewasanya kepada Gu terindah di dunia, yang memberinya kebijaksanaan luar biasa. Berkat Gu kebijaksanaan ini, Rensu mulai berpikir jernih dan menyusun strategi matang untuk mencapai impian yang sebelumnya mustahil dia raih sendiri. Kalian dan aku bakal lihat kisah gila di mana pria ini bertahan hidup dengan memakan masalahnya sendiri, bahkan minum darah mereka dengan sangat gigih. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau kebahagiaan itu nggak selamanya abadi kan? Akhirnya Rensu menua. Masalahnya menumpuk seiring usia. Lalu si Gu bertanya, manusia, apa maumu? Kau tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Menyadari itu,
kekuatan, dan kebijaksanaan langsung pergi meninggalkannya. Tanpa keduanya, Renzu dikepung lagi oleh masalah-masalahnya. Dia menua dan terjebak. Gigi-giginya yang ompong bahkan tak bisa lagi mengunyah buah atau dedaunan. Renzu benar-benar tak berdaya dan ambruk ke tanah, menyerah pada semua dilema di sekitarnya. Tiba-tiba sesuatu muncul di hadapannya dan berkata, "Manusia, terima aku, maka aku akan membantumu." Lolos dari dilema apapun, Renzu menjawab bahwa dia tak punya apa-apa lagi untuk ditukar. Kekuatan dan kebijaksanaan sudah pergi. Sisa hidupnya tinggal beberapa tahun saja, tak berharga seperti masa mudanya dulu. Jika dia menyerahkan sesuatu sekarang, dia akan langsung mati. Biarpun saat ini dikepung dilema, setidaknya dia tidak mati seketika. Dia hanya ingin hidup selama mungkin. Bahkan jika cuma sedetik lagi, makanya Gu baru ini harus pergi saja. Renzu tak mau memberikan apapun padanya. Tapi Giu itu menjawab bahwa di antara ketiganya, dialah yang memiliki permintaan paling kecil, cukup berikan jantungmu saja. Mendengar itu, Renzu mengulurkan tangannya dan setuju memberikan jantungnya. Ternyata, sosok itu adalah Gu Harapan yang menyuruhnya untuk segera lari. Saat itulah Renzu paham bahwa hal yang paling ditakuti dilema kehidupan adalah harapan. Sejak hari itu, tiap menghadapi masalah, dia selalu menyerahkan jantungnya. Nanti kita bakal tahu hubungannya dengan Fang Yuan. Pelajaran ini terdengar positif, tapi kenyataannya harapan cuma ada dalam keputusasaan. Harapan tidak menyelamatkan Renzu ataupun menghilangkan penderitaannya, apalagi menjamin kesuksesan. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Bagi Fang Yuan, harapan itu bukan penyelamat, melainkan cuma alat buat bertahan dari rasa sakit sampai menemukan jawaban. Di momen itulah, nama Fang Yuan mulai dipanggil. Dia tersenyum santai, merasa situasi ini makin menarik saja, dia langsung menyeberangi danau lalu. Mengambil langkah pertama, kakinya mulai diselimuti energi emas. Dan dia tahu Gu Harapan sudah mulai bergerak. Lalu muncullah energi di dadanya sementara sang tetua terus mengawasi. Semua orang berbisik kalau energi yang berkumpul tak sekuat perkiraan. Membuat tetua yakin ini bukan bakat tingkat atas. Fang Yuan sudah melangkah sebanyak 23 kali, lalu dia fokus, mengepalkan tangan, lalu maju ke langkah 26, 27 hingga dadanya terasa sesak. Pupil matanya melebar, napasnya membulu, hampir pingsan sebelum akhirnya berhenti. Dia bergumam bahwa upacara kebangkitan ini sukses besar. Ini langkah awal menuju keabadian yang dia impikan. Celah spiritual di tubuhnya terasa begitu misterius dan tidak biasa. Meskipun berada di dalam tubuhnya, celah ini tidak menyatu dengan organ apapun. Begitu luas tapi juga sangat sempit, tempat yang biasa dikenal sebagai lautan pembuka primordial. Selembar membran. Cahaya menahan semuanya, dan bakat Fang Yuan cuma sanggup mengisi 44%. Kapasitas lautan spiritualnya, inilah batas dari bakat tingkat C. Mulai sekarang, tetesan energi bisa mengisi lautan primordial itu sebagai lambang jiwa dan vitalitasnya. Singkatnya, dia baru memulai langkah menjadi Master Gu tingkat 1. Dia mencoba melangkah lagi tapi langsung memegang lututnya. Menyadari kalau dia tak bisa melangkah lebih jauh lagi, persis seperti di kehidupan masa lalunya. Tetua di sebelahnya bertanya, apa dia menyerah, dan Fang Yuan pun berbalik lalu. Seketika semua orang shock berat. Kalian pasti mikir hal yang sama. Kok bisa si genius legendaris Fang Yuan cuma mentok di 27 langkah? Bakat tingkat C doang? Mustahil banget. Pasti salah. Semua yakin si kakak punya bakat tingkat A. Fang Jiang sendiri sangat yakin dengan bakat kakaknya. Begitu pula paman, bibi, dan seluruh klan. Para tetua langsung memasang ekspresi tegang. Bertanya-tanya, apakah hasilnya keliru, atau apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, panitia ujian yang ketakutan menjelaskan bahwa semua orang menyaksikannya secara langsung, jadi curang itu mustahil. Tapi salah satu tetua menyala dan berkata bahwa bakat menulis, ingatan kuat, kekuatan, atau kelincahan fisik bisa saja memiliki lautan spiritual besar, tapi bukan jaminan dapat bakat tingkat A. Sang ketua menepuk jidatnya kecewa, menganggap harapan klan telah hancur. Memang generasi klan Guyu saat ini jauh lebih lemah dibanding generasi pertama dulu. Di adegan selanjutnya, kita melihat kilas balik kehidupan Fang Yuan saat baru tahu dia cuma dapat
tingkat C. Dia syok berat sampai tercebur ke air ketakutan sementara semua orang menatapnya sinis. Dulu dia tidak percaya, tapi sekarang dia sangat tenang menatap tangannya saat masalah datang. Satu-satunya cara adalah memberikan jantungmu pada harapan. Kalau orang lain kecewa, ya biarkan saja mereka kecewa. Memangnya mereka mau apa? Apa pedulinya dia dengan ekspektasi atau kekecewaan orang lain? Dia hanya akan berjalan di jalurnya sendiri. Biarkan saja mereka kecewa dan tidak bahagia sesuka hati. Tetua mendesah pasrah, lalu memanggil Fang Jiang yang mendadak gugup dan tersandung kakinya sendiri sampai tercebur ke air, membuat semua orang tertawa. Tetua langsung mengepuk jidatnya lagi. Mengelur, kalau kedua bersaudara Fang ini benar-benar bikin malu. Bocah malang itu menatap bayangannya di air dengan ketakutan. Sampai tiba-tiba seseorang datang menghampiri, mengangkat tubuhnya dan menatapnya tajam. Jiang gemetar ketakutan setengah mati. Semua orang menertawakan mereka, mengejek kalau kakak beradik ini sama-sama bermasalah. Di saat tetua menunggu, Fang Yuan mendekati telinga adiknya dan membisikkan sesuatu. Tampaknya itu pesan yang positif, karena wajah adiknya langsung memerah. Setelah menatap Fang Yuan sejenak, sang adik berbalik dan berjalan mantap menuju bunga-bunga itu. Tak disangka kakaknya bisa setenang itu. Sambil berjalan dia membayangkan jika dirinya yang ada di posisi itu. Hingga teriakan 43 langkah mengejutkannya, tetua langsung tersenyum lebar dan berteriak girang kalau itu bakat tingkat A. Para tetua langsung heboh, karena sudah 3 tahun tidak ada bakat sehebat ini muncul di klan Jiu. Sungguh luar biasa. Klan akhirnya mendapatkan penerus hebat untuk membangkitkan kejayaan mereka. Keluarga Qi langsung buru-buru mengajukan diri untuk mengadopsi Fang Yuan. Tapi, keluarga lain langsung protes dan berkata, "Enak saja, keluarga Qi itu lemah dan korup, tidak pantas melatih anak berbakat seperti dia. Lebih baik keluargamu saja yang mengasuhnya." Semua orang mulai ribut memperebutkannya. Sampai tetua lain menyela bahwa mereka semua tak pantas. Dan hanya pemimpin klan yang berhak mengasuh bakat tingkat A ini. Tetua terakhir hanya mengawasi diam-diam dan seminggu pun berlalu di dalam kelas yang cerah. Instruktur menjelaskan bahwa Gu adalah esensi langit dan bumi. Ada ratusan jenis Gu di dunia ini yang hidup bebas di sekitar kita, dari tanah hingga tanaman. Bakat tingkat B berarti bisa menggunakan hingga 70% lautan spiritualnya. Sedangkan tingkat A bisa mencapai 90%. Bakat hebat ini hampir dijamin akan menjadi master kultivasi. Hanya mereka yang bisa menembus tingkat 5, bahkan jadi legenda jika melebihinya. Tapi, di tengah-tengah penjelasan materi yang sangat penting ini, malah ada murid yang tertidur lelap. Murid lain berbisik kalau dia sudah tidur sepanjang minggu. Rumornya, dia sering keluyuran malam dengan cara yang aneh. Jalan-jalan sambil membawa guci arak dan terus mabuk-mabukan. Sangat miris melihat orang yang dulunya dikira genius berakhir dengan bakat tingkat C doang. Menatap Fang Yuan yang pulas, instruktur kesal melihatnya tetap bermalas-malasan setelah seminggu berlalu. Ternyata dugaannya salah besar tentang bakat anak ini. Semua nasihatnya sia-sia karena Fang Yuan tetap berbuat semaunya, tidur di kelas, dan bikin semua orang pusing kepala. Sudahlah, dia cuma punya bakat tingkat C tapi kelakuannya minus begini. Nah, kalian dan aku bakal cari tahu seberapa jauh anak malas ini melangkah di kisah seru. Berikutnya, kalian dan aku bakal menyelami kisah di mana 5 master leluhur mendirikan segalanya di sini. Lalu, muncullah ketua klan keempat berkat bakat luar biasa hingga mencapai peringkat 5. Kalau saja, bukan karena iblis licik dan serangan mendadak itu, dia mungkin sudah mencapai peringkat 6. Entahlah, siapa yang tahu? Semua orang mengutuk si biksu bunga anggur itu. Bajingan perusak masa depan. Keturunan klan Jiu ini, biksu masum itu adalah master peringkat 5 yang hobi memaksa gadis-gadis. Menuruti nafsunya, dia menjelajahi pegunungan Qingmou dan melakukan banyak kejahatan di desa Gu. Namun akhirnya ketahuan oleh ketua klan saat itu. Setelah berhari-hari bertarung dengan sangat sengit, sang biksu pun akhirnya berlutut dan memohon ampun demi keselamatannya sendiri. Ketua keempat yang berhati mulia pun mengampuninya. Tapi saat lengah, si biksu licik justru melancarkan serangan kejutan. Dengan penuh amarah, sang ketua langsung menghabisinya di tempat. Namun, luka dan racunnya tidak bisa disembuhkan hingga dia pun gugur. Meski begitu,
dia tetap dianggap pahlawan yang berkorban demi desa. Kini, Fang Yuan membuka mata sambil meregangkan tubuhnya. Berpikir bahwa di kehidupan lalunya, seseorang berhasil menemukan warisan rahasia biksu ini. Tapi kenapa sekarang dia kesulitan mencarinya? Dia teringat salah satu master klan yang patah hati. Lalu mulai mabuk-mabukan 2 bulan kemudian, saat tertidur di luar desa. Seekor cacing miras yang sangat langka menemukannya. Pria itu memutuskan untuk mengikutinya dan di dalam sana dia menemukan jasad serta warisan sang biksu miras. Berkat itu, dia untung besar. Kekuatannya melonjak pesat, bahkan gadis yang meninggalkannya pun kembali. Masalah bagi Fang Yuan adalah dia hanya mendengar potongan-potongan dari rumor tersebut, jadi dia tidak tahu persis lokasi penemuannya. Lagi pula, dia tidak menyangka akan terlahir kembali sekarang. Pertanyaannya, di mana tepatnya pria itu? Tawas agar dia bisa merebutnya duluan? Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Beberapa pekan terakhir, dia terus membeli arak demi memancing cacing miras yang tak kunjung muncul. Padahal makhluk ini punya vitalitas tinggi yang jauh lebih hebat dari pilihan klan. Sayangnya, waktu berlalu cepat hingga tiba di bulan April, dan kini dia mulai kehabisan waktu. Karena ujian klan segera dimulai, guru mengumumkan bahwa mereka sudah mempelajari cara membuka celah primordial dan memusatkan energi esensi. Kini saatnya mereka semua harus memurnikan Gu pertama. Setelah kelas selesai, mereka harus segera ke ruang akademi untuk memilih salah satu cacing Gu yang disediakan. Hanya jika sukses memurnikan Gu pertama ini, barulah mereka boleh kembali mengikuti pelajaran kelas. Ini tugas perdana mereka, dan siapapun yang menyelesaikannya paling cepat akan mendapat hadiah. 20 batu primordial. Inilah alasan Fang Yuan memburu cacing miras itu, karena pilihan klan pasti biasa-biasa saja. Semua orang berlarian ke ruang akademi. Memurnikan makhluk adalah kunci kekuatan utama, jadi semua murid terlihat sangat bersemangat. Seorang penjaga bersel menyuruh mereka mengantre dengan tertib satu persatu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan murid-murid di barisan kiri mulai berjalan keluar dengan senyuman lebar. Di tengah ruangan, terdapat wadah dupa besar dan jajaran pot di dinding. Fang Yuan mengamati bahwa setiap Gu, layaknya para master, juga terbagi menjadi 9 tingkat berbeda. Dan semua di ruangan ini adalah tingkat 1. Wajar saja, karena master peringkat 1 hanya bisa mengendalikan Gu peringkat 1. Menggunakan tingkat di atasnya memerlukan bayaran teramat mahal. Belum lagi biaya pakannya yang tidak mungkin disanggupi pemula. Karena itulah, setiap pemula selalu diberikan makhluk tingkat 1. Terkecuali dalam situasi yang benar-benar khusus. Satu hal penting yang jarang diketahui adalah makna besar dari Gio pertama ini. Makhluk tersebut akan menjadi Gu vital yang terikat erat dengan sisa kehidupan sang master. Jika Gu vitalnya mati, sang master pun akan terluka parah. Itulah sebabnya Fang Yuan ingin mencari cacing miras. Sayangnya, dia belum menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaannya. Daripada keduluan orang lain, dia cari aman dengan mengambil Gu cahaya bulan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu pilihan paling standar dan paling populer di kalangan klannya. Gu ini tidak tercipta secara alami, melainkan dikembangkan lewat metode rahasia klan Guyul. Karena itu, makhluk ini tidak ada di tempat lain dan menjadi simbol klan mereka. Dia pergi dengan kecewa karena cacing miras jauh lebih berharga. Sadar tidak sih kalau Gu cahaya bulan ini efek kultivasinya jauh di bawah potensi besar yang dimiliki cacing miras. Dan disinilah kita kembali melihat rutinitasnya. Setiap senja, Fang Yuan membeli 2 botol arak lalu berjalan memutari desa. Sangat berharap agar cacing miras itu akhirnya mau muncul menampakkan dirinya di toko. Si penjual gendut mengambil batu bayaran sambil berterima kasih. Batu primordial ini adalah mata uang dunia, sekaligus media pemusatan energi yang sangat krusial bagi Master Gu. Batu tersebut memiliki fungsi finansial dan kultivasi sekaligus. Namun, Fang Yuan terus membelanjakannya dengan cara yang sama. Meskipun dia sadar persediaan batunya mungkin tidak akan pernah cukup. Dia pergi sambil merenung bahwa dia telah menghabiskan 2 kendi arak setiap hari selama seminggu penuh, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk langka tersebut. Uang tabungannya kini hampir habis terkuras. Ini masalah besar karena batu primordial sangat membantunya naik tingkat dengan cepat.
bahkan bisa mengejar ketertinggalan dari orang berbakat tinggi. Sayangnya, besok dia sudah tidak punya batu lagi untuk membeli arak tambahan. Sekarang pertanyaannya, jika cacing miras itu tidak kunjung muncul, apakah dia terpaksa memakai gu cahaya bulan? Tetua Akademi mengumumkan bahwa murid tercepat yang sukses memurnikan gu akan mendapat hadiah 20 batu. Saat ini, semua murid pasti sedang di rumah, berjuang mati-matian mengejar posisi itu. Ini persaingan yang tidak adil, karena murni menguji bakat alami seseorang. Dengan bakat tingkat C miliknya, dia tidak punya peluang menang. Saat dia sedang menatap ke arah pemukiman desa, seseorang meneriakinya dari belakang, menanyakan apakah dia pergi membeli arak lagi. Ternyata itu Fang Seng yang berkata bahwa paman dan bibi sangat mengkhawatirkannya, meminta kakaknya berhenti bermabuk-mabukan. Begitu banyak orang peduli yang tidak ingin melihatnya hancur. Fang Yuan membatin betapa lucunya manusia bisa berubah dalam sebulan. Seminggu setelah upacara kebangkitan, segalanya berbalik 180 derajat. Hubungan antara dia dan adik laki-lakinya kini berubah total. Fang Yuan jatuh terpuruk dari langit karena kehilangan reputasi jeniusnya yang hancur lebur. Sementara sang adik, Fang Xian, mulai naik daun sebagai bintang baru yang bersinar. Bagi sang adik yang dulu merasa terpuruk di kegelapan, lalu tiba-tiba diangkat ke tempat terang. Menderang transisi ini sangat sulit. Dulu dia diabaikan, kini semua orang memperhatikannya. Rasanya seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di dunia baru. Jatuh bangun demi memahami apa arti kehidupan yang sebenarnya ini. Fang Seng terus membatin, apakah ini tekanan yang selalu dihadapi kakaknya dahulu. Di satu sisi situasi ini terasa luar biasa, namun di sisi lain terasa teramat berat baginya. Saat mengalami semua ini, Fang Seng terus teringat gosip orang-orang tentang kakaknya yang depresi. Dan jadi pemabuk, dia tidak pulang saat malam, bahkan sering tidur ketika jam pelajaran. Seng sulit mempercayainya, sang kakak yang dulu dianggap genius tak tertandingi dan selalu membayanginya, kini justru terpuruk dalam kehancuran. Di momen itulah, dia mulai tersadar akan sesuatu. Bukankah kehancuran sang kakak adalah bukti dari pertumbuhannya sendiri? Perlahan dia menyimpulkan bahwa kakaknya hanyalah manusia biasa, sedangkan dia, Fang Xian, adalah sosok terpilih yang sesungguhnya. Dia meminta Fang Yuan untuk segera bangkit menjalani hidup. Namun kakaknya hanya menatap dingin tanpa emosi sedikit pun. Seng menatapnya balik sesaat sebelum akhirnya membuang muka dengan gusar. Dia kesal karena kakaknya bahkan tidak berani menatapnya secara langsung. Tapi kalian dan aku tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Fang Yuan pun dengan santai berjalan melewatinya. Sambil mengajak pulang, Siang tidak menyukai sikap acuh tak acuh itu. Namun tetap mengekor di belakangnya saat matahari mulai terbenam menuju rumah paman mereka. Kalian dan aku bakal masuk ke cerita seru ini, di mana waktu berlalu cepat sampai mereka berumur 15 tahun dan jadi Master Gu. Terutama Fang Xian, paman sangat bangga dan ingin memberi mereka sesuatu. Paman memberi mereka 6 batu purba. Sang pelayan menyerahkannya sambil menjelaskan bahwa memurnikan Gu butuh banyak sekali esensi. Jadi batu ini sangat diperlukan. Fang Yuan langsung mengambilnya tanpa banyak bicara. Sementara Fang Xiang berterima kasih dengan sangat gembira. Merasa tidak menyangka akan mendapat hadiah berharga seperti itu. Dia berdiri dan berjanji akan selalu mengingat kebaikan paman dan bibinya ini seumur hidup. Bibi memintanya untuk tenang dan duduk kembali, menjelaskan bahwa meski mereka bukan anak kandung, bibi dan paman sangat bangga telah merawat mereka. Bagi mereka berdua, kedua keponakan ini sudah seperti anak kandung sendiri. Mereka bahkan sering berpikir betapa indahnya jika kedua bocah ini benar-benar menjadi anak mereka. Paman lalu berkata bahwa dia dan bibi sudah berdiskusi untuk mengangkat mereka berdua secara resmi. Sebagai anak, kalian akan menjadi bagian resmi dari keluarga ini, Fang Xian. Apakah kamu mau? Seketika dia tersenyum sangat bahagia sambil merapatkan tangannya. Mengaku bahwa sejak orang tuanya tiada, dia sangat mendambakan keluarga. Bibi pun tersenyum hangat dan berkata jika begitu, jangan panggil paman dan bibi lagi. Fang Xiang langsung memanggil mereka ayah dan ibu dengan riang. Membuat bibi merasa usahanya membesarkan mereka tidak sia-sia. Memiliki putra yang berbakti seperti ini sungguh luar biasa bagi mereka. Namun suasana hangat itu mendadak berubah drastis
ketika paman menanyakan pendapat Fang Yuan tentang rencana adopsi ini. Fang Yuan hanya menggelengkan kepala, memberikan isyarat menolak dengan tegas. Fang Xing ingin membujuknya, namun paman menahan dan berkata bahwa mereka tidak akan memaksa Fang Yuan yang kini sudah berumur 15 tahun. Paman bahkan sudah menyiapkan 200 batu purba sebagai bantuan modal karena mereka tidak akan tinggal bersama lagi. Fang Xing terkejut setengah mati. Sementara Fang Yuan hanya berterima kasih lalu pamit pergi. Saat Fang Yuan pergi, Fang Xing panik dan meminta ayah ibunya menunggu sementara dia pergi. Membujuk kakaknya yang mungkin salah paham. Namun paman menahan langkahnya dan melarangnya untuk memaksa sang kakak. Paman berkata bakat tingkat A milik Fang Xing sudah cukup membuatnya bahagia. Dan mulai sekarang pelayan akan memperlakukannya dengan sangat baik. Fang Xing pun berterima kasih lalu pamit untuk pergi juga. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena ternyata si paman punya niat busuk yang langsung disadari oleh Fang Yuan sendiri. Aturan klan menyebutkan kalau anak tertua berumur 16 tahun berhak mewarisi semua harta peninggalan orang tuanya yang selama ini dikuasai paman. Warisan asli orang tuanya sangatlah melimpah, jauh melebihi nilai 200 batu purba murahan itu. Masalahnya, jika Fang Yuan setuju diadopsi secara resmi, dia otomatis akan kehilangan hak atas seluruh harta warisan tersebut. Namun, karena dia memilih mandiri dan tetap membawa nama marga Fang, dia masih punya hak penuh secara hukum. Meski begitu, paman tetap merasa menang karena berhasil mengamankan Fang Xing yang berbakat tingkat A. Bagi paman, Fang Yuan yang hanya memiliki bakat tingkat C bukanlah ancaman besar. Tapi bibi tetap merasa khawatir jika suatu hari Fang Yuan menuntut warisan itu dan menanyakan rencana paman selanjutnya. Paman menjawab santai bahwa mengurus Sang Yuan sangatlah mudah. Cukup menjebaknya melakukan kesalahan fatal agar mereka punya alasan kuat untuk mencabut hak warisnya secara permanen, rencana yang sangat licik. Bibi meragukan rencana itu karena Fang Yuan terkenal sangat cerdas dan sulit dijebak. Bagaimana cara memaksanya berbuat salah? Paman tersenyum licik dan berkata bahwa caranya sangat sederhana sekali. Cukup dengan memfitnahnya saja gila. Paman ini benar-benar cari mati. Di adegan lain, Fang Xing sedang santai minum teh saat pelayan bernama Xiang Cui datang, membawakan air hangat untuk mandi sang tuan muda. Gadis itu masuk dengan senyum manis yang penuh kepalsuan sambil memberi hormat. Di dalam hatinya, dia mengolok-olok Fang Yuan yang dianggap bodoh karena menyia-nyiakan bakatnya, yang memang hanya tingkat C. Bagi si pelayan, mendekati Fang Xing yang memiliki bakat tingkat A jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan masa depan cerah. Ini adalah kesempatan emas baginya. Benar-benar pelayan bermuka dua yang sangat licik. Sementara itu, hujan lebat mengguyur kota selama 3 hari 3 malam. Fang Yuan berdiri di dekat jendela, merasa frustrasi karena hujan ini menghalanginya menyebarkan aroma arak untuk memancing cacing gu. Menyebarkan aroma saat hujan adalah hal mustahil karena bau tanah basah jauh lebih menyengat. Selain itu, jika dia memaksakan diri keluar rumah di tengah badai, orang-orang pasti akan mulai curiga padanya. Fang Yuan sangat paham bahwa meremehkan kecurigaan orang lain adalah kesalahan fatal bagi seorang kultivator, hanya orang bodoh yang menganggap semua orang di sekitarnya tidak tahu apa-apa. Karena itulah dia menunda pencariannya. Selama cuaca buruk seperti ini, dia tidak akan bisa menemukan cacing gu tersebut. Pilihan paling aman baginya sekarang adalah fokus memurnikan gu cahaya bulan yang sudah dia miliki di tangannya. Padahal, akan sangat ideal jika dia bisa menemukan cacing arak di tengah proses pemurnian ini. Sayangnya takdir belum berpihak padanya saat ini. Namun, hidup memang penuh dengan ketidakpastian yang tak terduga. Badai bisa saja muncul tiba-tiba di langit yang cerah. Dan hal tak terduga selalu siap menghadang kita kapan saja. Berharap hidup berjalan mulus tanpa hambatan adalah pemikiran yang sangat konyol. Kalian pasti setuju kalau berharap hidup tanpa masalah itu konyol banget. Fang Yuan memberi kita pelajaran berharga lagi sambil dia sibuk mengumpulkan esensi purba sebanyak-banyaknya di dalam tubuh spiritualnya. Esensi ini adalah fondasi kekuatan Master Gu untuk mengendalikan makhluk mistis tersebut. Gu sendiri merupakan perwujudan energi langit dan bumi yang menyimpan rahasia dunia serta mampu mengubah hukum alam di sekitarnya. Mereka adalah makhluk hidup yang lahir dengan kehendak bebas di bawah kolong langit ini.
Jadi saat Fang Yuan mencoba menjinakkan Gu, dia sebenarnya sedang menantang kehendak alam yang tentu saja akan melawan balik. Dia memejamkan mata, dan perlahan tingkat keberhasilan meningkat dari 1% ke 8%. Setelah 10 menit berjalan, angkanya naik lagi, dan dalam waktu 30 menit, Gu cahaya bulan mulai tunduk. Melihat telapak tangannya, dia merasa menjinakkan Gu tidaklah terlalu sulit. Namun energi yang dia salurkan hanya bertahan selama 6 jam saja. Jika melebihi batas itu, seluruh esensinya akan habis menguap. Dan jika energinya habis, dia harus mengulang seluruh proses pemurnian dari awal lagi. Fang Yuan menyadari bahwa setiap proses penjinakan Gu adalah pertarungan ketahanan fisik dan mental yang sangat melelahkan. Dia baru berhasil memurnikan setengah bagian Gu, tapi sudah menghabiskan 3/4 esensinya. Itulah mengapa proses ini selalu menguras habis seluruh energi kultivator yang harus terus dipulihkan tanpa henti. Ini adalah balapan antara Gu yang mencoba lepas dengan Fang Yuan yang terus menyuntikkan kekuatannya. Dia terpaksa menggunakan batu purbanya demi mempercepat pemulihan energi spiritual di dalam tubuhnya sendiri. Sialnya, dalam waktu 30 menit, dia hampir tidak bisa mengisi penuh lautan energinya karena bakat tingkat C yang dimilikinya. Ditambah lagi, dia hanya punya persediaan 6 buah batu purba saja. Kondisi ini jelas kalah jauh dibanding anak-anak klan besar yang didukung penuh oleh para tetua. Mereka, apalagi jika harus bersaing dengan Fang Sheng yang berbakat tingkat A, rasanya mustahil untuk menang. Mungkin dia harus mengubah strateginya dan kembali fokus mencari cacing arak saja. Dia pun berdiri saat menyadari suara derasnya air hujan di luar mulai mereda setelah 3 hari. 3 malam berlalu. Akhirnya kesempatan yang ditunggu tiba. Namun tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarnya, memanggil namanya, dan menawarkan makanan hangat serta arak lezat untuk menemani malam yang dingin akibat badai di luar. Ternyata pelayan genit bernama Sang Cui yang berdiri di ambang pintu. Fang Yuan menyuruhnya masuk karena timingnya sangat pas saat perutnya sedang lapar. Dan lihat, pelayan ini datang dengan dandan maksimal. Dia memakai semua aksesoris cantiknya untuk menarik perhatian. Gadis itu berkata aroma masakan di dalam kotak ini sangat wangi bahkan sebelum dibuka. Fang Yuan pun bersiap menikmati hidangan yang mulai disajikan. Tunggu, apakah ada sesuatu yang aneh di sana? Gadis itu tiba-tiba menarik lengan Fang Yuan dengan manja. Mengajaknya duduk bersama karena dia ingin sekali menemani sang tuan muda minum malam ini. Dia mulai menunjukkan gelagat aneh dengan mendekati Fang Yuan dan mengaku bahwa dia selalu menyukai sang tuan muda sejak dulu tanpa peduli seberapa rendah bakat kultivasi yang dimilikinya saat ini. Dia menawarkan seluruh tubuhnya demi menghibur Fang Yuan. Sambil meminum sedikit arak, dia mengajaknya menghabiskan malam bersama. Nah, kalian dan aku pasti penasaran kan kelanjutannya? Kita tunggu saja di video berikutnya. Wah, kalian harus lihat ini. Si cewek langsung mepet manja dan bilang rela menyerahkan seluruh jiwa raganya demi menghibur si karakter utama kita. Dia lalu menenggak sedikit anggur, mengajak cowok itu buat menghabiskan malam bersama. Tapi sayangnya, nah, perhatikan baik-baik. Fang Yuan menatapnya tajam, bertanya sampai kapan dia mau akting. Si cewek bingung setengah mati, tapi tiba-tiba gila. Dia langsung dicakik begitu saja. Sambil mengangkatnya, dia menuduh paman dan bibinya mengirim cewek ini untuk merayu sekaligus menyiapkan pasukan di tangga. Percayalah, detik ini cekikannya malah makin dipererat. Lahirnya, kalian harus lihat ini cowok ini lagi balas dendam atau curi kesempatan. Gila, dia bahkan nanya apa gumpalan daging di tubuh cewek itu bisa mempan buat merayunya. Dia membantingnya ke tanah, lalu mencengkeram dagu cewek itu lagi, lalu bertanya apa dia memang ingin mati sekarang. Dia gemetaran, sangat yakin kalau Fang Yuan bakal menghabisinya di tempat. Dia benar-benar terjebak di cengkeraman sang iblis saat dia mengucapkan hal itu. Nah, biar ku beritahu, karena dia sudah mengabdi bertahun-tahun, dia selamat dari maut hari ini. Dia tahu impiannya bebas dari perbudakan, jadi dia disuruh mencari adiknya yang super bodoh itu, lalu segera menghilang dari pandangan. Kalian dan aku kembali ke cerita gila ini. Shen Kui berdiri di luar dengan pemandangan luar biasa. Sementara Fang Yuan sadar bahwa jebakan ini jauh lebih menarik dibanding kehidupan sebelumnya ini. Merupakan kebaikan paman dan bibi yang bahkan dia ingat dalam-dalam.
Ada pepatah bilang, orang bijak selalu menghindari bahaya. Saat kekuatan belum cukup, hanya orang bodoh yang nekat menaruh diri mereka dalam bahaya. Itu adalah pepatah paling dasar. Sekarang kita ganti adegan. Saat paman gilanya mulai memburu Fang Yuan, kalian harus perhatikan bagaimana dia malah santai kabur ke penginapan kota dan memesan beberapa kendi, arak, makanan, dan sekarang kita berada di halaman luar. Di momen ini, dia kekurangan batu purba untuk mengolah gu cahaya bulan. Bahkan belum beruntung menemukan gu arak legendaris itu. Harapan utamanya adalah menemukan gua tempat gu arak berada. Sekalian mengambil lebih banyak batu purba di sana sebagai solusi termudah. Jika tidak, dia harus pasrah menerima kenyataan. Percayalah, kisah ini bakal makin seru. Sini ikutan emosi bareng gue. Kultivasi cowok ini lemot parah, makanya dia cari jalan pintas. Tapi apes, sudah seminggu dia nyari monster buruannya tiap hari. Tapi gak pernah kelihatan batang hidungnya. Yuk, temani saya melihat kekacauan di kedai ini. Saat tokoh utama kita makan dengan tenang, beberapa pria mulai berteriak berisik meminta segelas anggur lagi. Mereka sibuk makan sambil ribut sendiri. Pelayan kedai memperingatkan bahwa anggur terbaik mereka sangat mahal. Pria gagah seperti mereka pasti punya banyak uang. Namun perlu dicatat, harga anggur ini adalah 2 batu primordial per kendi. Mendengar itu, mereka langsung shock. Siapa juga yang mau membuang batu primordial demi sebotol anggur? Mereka mengira pelayan itu sedang menipu. Salah satu dari mereka berdiri dan mengajak yang lain pergi. Tiba-tiba, seorang pria berikat kepala biru menyindir mereka. Dia bilang kalau tidak punya uang, lebih baik tutup mulut saja dan segera angkat kaki dari kedai ini sekarang juga. Mendengar sindiran itu, pria tadi langsung emosi dan menantang dengan memesan 1 kendi anggur mahal tersebut. Penjual pun langsung membawakan dan menghentakkan kendi itu ke atas meja dengan keras. Nah, perhatikan baik-baik, aroma anggur berwarna kuning itu langsung membuat para pemabuk jatuh cinta. Di sudut ruangan, tokoh utama kita Fang Yuan diam-diam mengamati seluruh kejadian ini. Dia tahu penjual itu jujur, karena kedai lain hanya menjual anggur biasa. Tapi si pembeli kini mulai panik. Dia tidak menyangka anggurnya benar-benar diantar, dan sekarang harus membayar 2 batu. Tapi demi harga diri, dia berteriak bahwa hari ini dia yang mentraktir semuanya. Si ikat kepala biru yang tampak seperti pekerja di sana menyahut bahwa 1 kendi tidak akan cukup. 1 kendi jelas tidak cukup untuk 6 orang, jadi mereka harus beli lagi. Si pembeli mulai kehilangan kesabaran dan berniat menantang berkelahi. Sampai akhirnya si ikat kepala itu berbalik badan. Saat itulah mereka melihat lencana Master Gu tingkat 1 di pinggangnya. Seketika, para pembuat onar itu membeku ketakutan saat ditanya apakah mereka benar-benar ingin bertarung dengan seorang master. Si ikat kepala langsung mendekat gahar, merebut kendi itu sambil memuji aromanya yang luar biasa. Sang pembeli ketakutan langsung menyerahkannya. Percayalah, petualangan kita selanjutnya bakal jauh lebih seru. Kalian dan saya akan melihat betapa kacaunya dunia ini. Saat pria itu mengamuk karena batu purba miliknya malah dipakai para idiot untuk membeli arak murah. Niat mereka memang mau mempermalukannya, sementara orang bodoh itu menggelengkan kepala. Di sudut lain, Fang Yuan memperhatikan lencana pria itu yang menandakan dia kultivator tingkat 1. Umurnya baru sekitar 20 tahun dengan esensi yang cuma cukup di awal tahap pertama. Mencapai umur 20 tahun di tingkat pemula seperti itu sudah jelas sangat menyedihkan. Dia pasti cuma punya bakat tingkat D yang jauh di bawah Fang Yuan. Meski begitu, para manusia biasa tetap menyerahkan batu mereka karena Master Gu terlemah sekalipun. Sangat ditakuti. Seorang Master Gu memang berbeda jauh dari manusia biasa. Fang Yuan tahu hukum alam tidak pernah berubah. Yang kuat memangsa yang lemah. Persis seperti di bumi tempat asalnya dahulu. Hanya saja di dunia ini, segalanya terlihat lebih jelas. Seseorang menyuruh Jiang Ya berhenti bermain dengan manusia biasa, tapi saat hendak pergi, tiba-tiba saja dia berbalik arah. Dia menantang siapa saja yang berani meminum arak bambu hijau itu. Tentu saja para pengecut ketakutan dan tidak ada yang berani. Meski aroma lezat terus menguar dari guci. Nah, perhatikan bagian ini, karena Fang Yuan tiba-tiba meletakkan sumpit dan berteriak memesan 1 guci arak tersebut. Membuat semua orang terkejut, setengah mati mendengarnya. Semua mata tertuju pada Fang Yuan yang tetap tenang seperti biasa.
Pria itu menyapa adiknya, lalu semua orang melihat sang protagonis bangkit berdiri saat pedagang membawakan araknya. Kalian pikir akan ada pertarungan sengit, tapi mereka menghindari konflik dengan Master Gu. Adegan beralih menceritakan seorang jenius legendaris dari klan Guyu 300 tahun lalu. Dia adalah sosok berbakat luar biasa yang mencapai tingkat 5 di usia muda. Menjadi simbol harapan klan, dia akhirnya mengorbankan dirinya demi melindungi penduduk desa. Dia gugur dalam pertempuran maut tersebut. Padahal di sana dia berhasil membuat biksu arak berlutut memohon ampunan. Sayangnya, dia justru tewas akibat serangan licik musuh dari belakang. Kisah tragis ini sangat terkenal di klan Guyu. Di kehidupan masa lalu Fang Yuan, sebulan dari sekarang, seseorang akan menemukan cacing arak legendaris dari sisa peninggalan sang biksu. Kita tahu penemuan warisan itu membuatnya sangat terkenal di desa. Tapi tunggu dulu. Fang Yuan menyadari sesuatu yang sangat penting yang hampir saja dia lewatkan. Begitu saja. Jika dia berhasil mengamankan seluruh harta karun biksu itu sendirian, dia sama sekali tidak wajib membagikan informasi tersebut atau merasa bangga menjadi bagian dari klan Guyu. Orang-orang di klan dipenuhi ketamakan. Jadi buat apa dia menyerahkan harta berharga pada para petinggi? Ditambah lagi, dia baru saja menghabiskan hampir seluruh uangnya untuk membeli arak. Kini saatnya melakukan taruhan terakhir demi segalanya malam ini. Setelah hujan deras mengguyur selama 3 hari berturut-turut, udara di hutan terasa jauh lebih segar dari biasanya. Pencarian sebelumnya tidak sia-sia, karena dia mulai memahami lokasi kematian sang biksu. Dengan semua tanda alam yang mendukung, malam ini adalah kesempatan terbaiknya untuk berhasil. Cairan arak harum dituangkan ke atas batu hingga aromanya menyebar luas ke penjuru hutan. Fang Yuan bergeser ke batu lain untuk menuangkan sisanya demi memancing keberadaan makhluk tersebut. Dia terus menyusuri semak-semak lebat, memercikan arak di setiap celah bebatuan hingga akhirnya tetes terakhirnya jatuh membasahi dedaunan dan kelopak bunga liar di sekeliling area tersebut. Aroma menyebar, tapi tanda-tanda cacing itu belum juga terlihat. Tersisa 2 batu purba saja untuk memurnikan cahaya bulan. Dia tidak boleh gegabah mengambil risiko lagi. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Hidup memang penuh rintangan mengejutkan tepat saat kita merasa sudah sangat dekat dengan tujuan. Kita tunggu kejutan berikutnya. Sampai akhirnya semua itu lepas dari genggaman, menyedihkan. Tapi ya begitulah indahnya hidup. Sambil menatap bulan dan seekor jangkrik, dia langsung mikir, oke guys, saatnya kita pulang. Kalian dan saya akan menyaksikan kisah gila ini. Nah, pas jalan pulang, angin berembus kencang. Dan dia melihat makhluk bercahaya di sela bambu. Jelas sekali itu, cacing alkohol, masalahnya. Makhluk ini sangat lincah dan cepat. Kalau sampai terbang bebas, dia tidak akan bisa menangkapnya. Dia harus menunggu makhluk itu mabuk dulu, karena saat mabuk gerakannya akan sangat lambat. Dan disitulah, si cacing melompat dari dahan bagai peluru, jatuh ke tanah, merayap ke daun, lalu mulai minum. Setelah beberapa menit, Fang Yuan melihat makhluk itu tampak sangat senang dan mabuk berat. Dia pindah ke bunga lain dan mulai minum lagi sambil tersenyum bahagia. Lucu sekali. Tiba-tiba aura aneh menyelimutinya dan dia mulai melayang tepat di hadapan Fang Yuan. Makhluk itu terbang menjauh, tapi jauh lebih lambat. Fang Yuan langsung mengejarnya. Lari, bocah iblis, lari. Target hampir lolos. Waduh, kakinya sampai basah. Astaga, cacing itu jatuh ke air terjun. Di mana dia? Sekarang dia tahu lokasi hartanya. Perlahan dia menembus air terjun dan menemukan sebuah gua. Melewati jalan sempit, dia bergumam di sana, mungkin ada ular licik, katak beracun, atau bahkan jebakan mematikan. Semua ini bisa jadi perangkap yang ditinggalkan biksu anggur. Atau malah tidak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya dia melihat cahaya legendaris di ujung terowongan. Melangkah maju hingga tangannya berhasil menggapai jalan keluar di sisi lain. Dia bingung, perjalanannya sangat jauh dan dia tidak menyangka benar-benar bisa menembusnya. Mungkin saat ini, dia sedang berada di jantung gunung yang sunyi. Di sana dia melihat beberapa bunga dengan konsentrasi energi Gu yang pekat. Setiap energi memilih wujudnya sendiri, contohnya seperti Gu cacing alkohol yang memilih wujud ulat sutra, sisanya berwujud bunga, tanaman, atau pohon. Dan di sana, di tengah batang pohon, si pemabuk kecil sedang tertidur pulas. Wow, dia hanya perlu menjangkau, menangkapnya,
lalu memasukkannya ke kantong. Tiba-tiba dia menoleh ke samping dan melihat kerangka si biksu anggur sialan. Pada saat itu, tanpa diduga, ketika dia hendak melewati semuanya, mendadak ada suara bertanya apa yang sedang dia sentuh. Detik itu, Fang Yuan langsung waspada dan berpikir, apakah dia sedang diikuti? Mungkin kepergiannya yang terus-menerus telah memicu kecurigaan atau menarik perhatian orang lain, atau mungkin itu orang suruhan pamannya. Pada saat itu, berbagai pikiran berkecamuk di kepala Fang Yuan selagi dia mencari jalan keluar dari situasi genting ini. Dia masih di tahap ke-1 tanpa memiliki Gu vital, yang berarti dia tidak punya cara untuk bertarung. Jadi, bagaimana dia bisa lolos dengan kondisi selemah ini? Nah, kalian perhatikan bagian ini baik-baik. Suara itu berkata dia sudah diracuni dan dalam 7 hari akan mati. Fang Yuan langsung menawarkan cacing alkohol agar dibebaskan. Namun tiba-tiba, suara itu malah bicara sendiri, memohon ampun pada biksu anggur dan menjanjikan segalanya. Di saat itulah, Fang Yuan menyadari ada sesuatu yang aneh lalu berbalik badan melalui sebuah proyeksi gaib. Tampak biksu anggur sedang berhadapan dengan legenda klan. Sang biksu memujinya hebat karena mencapai peringkat 5 di usia muda, tapi sayangnya, dia tidak menyangka si bocah ternyata bertarung dengan sangat menyedihkan. Fang Yuan mengenali mereka semua, dan bocah itu menangis di tanah sambil memohon ampun di kaki sang biksu karena berani menantangnya. Fang Yuan tahu pria itu adalah pemimpin agung klan generasi keempat, dan sang biksu tertawa mengejek karena bajingan itu baru sekarang memohon ampun setelah kalah. Padahal biksu itu datang dengan niat baik untuk menukar batu primordial dengan anggrek bulan. Namun, si bocah justru berniat jahat, pura-pura menyambutnya, lalu menyajikan minuman beracun. Tapi, seorang biksu berpengalaman tentu tidak akan mudah termakan racun murahan seperti itu. Jika si bocah menerima bantuan klannya, dia mungkin menang, tapi dia malah bertindak bodoh karena ingin melawannya sendirian demi ketenaran pribadi menggunakan kepala sang biksu. Pemimpin keempat terus memohon agar nyawanya diampuni, bahkan menjanjikan batu primordial dalam jumlah besar dari klannya. Dia memeluk kaki sang biksu dan bersumpah setia sampai akhir hayat. Sang biksu lalu memberi syarat jika ingin hidup. Setiap minggu, dia harus menyerahkan 3.000 anggrek bulan sebagai ganti penawar racun agar tubuhnya bisa bertahan hidup seminggu lagi. Sesepuh keempat yang ketakutan itu berterima kasih atas kemurahan hati sang biksu. Namun, tiba-tiba tubuhnya mulai. Kalian pasti tahu kan jurus legendaris ini? Tubuhnya diselimuti racun, lalu menampar pemimpin keempat menggunakan teknik bayangan bulan. Teknik rahasia yang sangat sulit dideteksi dan melumpuhkan aliran energi primordial musuh. Keadaan langsung berbalik, karena sekarang sang biksu yang harus menyerang dan tunduk selamanya. Namun, sang biksu menggunakan sisa kekuatan fisiknya dan mendaratkan pukulan telak ke dada pemimpin keempat hingga terpental jauh. Sementara sesepuh lainnya berteriak untuk segera menghabisi iblis ini demi membalas dendam klan. Sang iblis mengamuk, meski kekuatannya tampak terkunci, harusnya begitu kan? Tapi dia malah menghajar semua orang sampai tangan mereka patah dan terluka parah. Sepertinya segelnya gagal, dia maju menyerang pemimpin keempat. Tapi tiba-tiba saja, gerakannya terhenti seketika. Tampaknya dia kehabisan energi untuk menyerang lagi dan berjanji akan kembali di masa depan. Dia melompat kabur menjauh, kembali ke Fang Yuan yang melihat semua kejadian itu dan paham seluruh sejarah aslinya melalui bantuan Gu perekam audio visual yang mirip seperti kamera serangga. Sekarang Fang Yuan mengetahui kebenaran tentang siapa yang sebenarnya jauh lebih kuat dan apa yang disembunyikan klannya selama ini. Itulah alasan utama mengapa harta karun ini tidak pernah diambil. Tidak ada yang berani mengambil kekuatan biksu karena akan membongkar pengkhianatan pemimpin keempat klan. Bagi sang protagonis kita, ini justru menguntungkan. Sejak awal dia memang enggan membagi hartanya dengan siapapun, satu-satunya masalah hanyalah mungkin ada orang lain yang mengetahuinya. Bagaimana jika dia ketahuan? Namun di kehidupan ini, tidak ada hasil tanpa risiko. Dengan TEKAD bulat, dia menerobos akar pohon dan bebatuan, bahkan mematahkan tulang kerangka si biksu. Maaf ya Neng, dia akhirnya menemukan kantong kecilnya. Tapi isinya menyedihkan, hanya ada 15 batu primordial. Fang menduga biksu itu memakai sisa batunya
sebelum tewas untuk memulihkan diri. Setidaknya 15 batu sudah cukup untuk kebutuhannya sekarang. Lucunya, sebagian besar gu di gua itu sudah mati, termasuk teknik bayangan bulan yang jadi andalan sang biksu. Yang tersisa hanya gu perekam dan gu cacing alkohol. Mungkin itu sebabnya cacing alkohol berkeliaran mencari energi dan anggur, dan karena gu perekam hanya bisa merekam sekali dan langsung terkunci, ia tetap berada di sana sejak dulu. Alasan sang biksu tidak menggunakan gu cacing alkohol adalah karena makhluk itu cuma peringkat 1 untuk pemula. Namun bagi Fang Yuan yang baru mulai, ini adalah harta yang sangat melimpah. Sekarang dia bingung, haruskah dia membocorkan sedikit info ke klan? Dia juga bisa menjual informasi dari gu perekam ke klan musuh. Mereka yang menentang klannya pasti rela membayar mahal demi mengetahui skandal ini. Namun hal itu akan membuatnya terikat dengan klan baru. Padahal di kehidupan kali ini, dia bertekad hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sambil menghirup udara luar, dia kagum karena air terjun ini menyembunyikan gua bawah tanah yang megah. Pantas saja tidak ada orang klan yang menemukannya. Jelas sekali ini rahasia besar, tapi masa bodoh dengan semuanya. Harta karun sang biksu kini resmi dijarah oleh Fang Yuan, meski isinya sedikit mengecewakan, tapi tidak apa-apa. Sekarang dia tinggal kembali ke kedai anggur untuk memurnikan gu ini. Jika berhasil, dia berhak tinggal di asrama akademi dan mendapat tunjangan sumber daya klan untuk kultivasi. Masalahnya dia cuma bisa bertahan beberapa hari lagi di kedai karena biayanya mahal. Untungnya sekarang dia punya 17 batu, tapi karena bakatnya hanya peringkat 6, dia butuh lebih banyak batu dari biasanya untuk naik tingkat. Apalagi gu cacing alkohol adalah makhluk hidup yang punya naluri bertahan kuat. Jika Giu biasa butuh 5-8 batu, cacing alkohol butuh hingga 16 batu. Jelas ini jauh lebih langka dan sulit dimurnikan. Nah, kalian dan saya harus menunggu kelanjutannya, karena sisa 17 batu ini sangat tipis. Nah, kalian dan saya harus tahu kalau pemurnian ini bisa kelar cuma pakai 1 batu terakhir. Terus, ada yang mengetuk pintu, dan pelayan penginapan membukanya dengan sangat malas. Jelas saja, itu si pembuat masalah Fang Yuan yang berdiri menatapnya tajam. Si bapak tua merasa agak canggung dan langsung bertanya, apakah dia butuh makanan? Atau barangkali harus memberitahu bagian dapur, atau butuh sesuatu. Fang Yuan menolak semua itu. Dia hanya meminta mereka menyiapkan air hangat untuk mandi. Pelayan berterima kasih dan memintanya kembali ke kamar, karena air hangat akan segera diantar. Dan begitu dia pergi, dia bergumam, enaknya jadi Master Gu. Kalau saja aku punya bakat kultivasi, dunia ini pasti terasa indah. Karakter utama kita mendengar itu dan membatil kalau ya, Master Gu memang punya bakat dan kekuatan untuk melampaui manusia biasa, tapi bayarannya sangatlah mahal. Tapi memang kocak, karena jalan hidup seorang Master Gu ini menuntut modal finansial yang luar biasa besar. Dia harus merawat gu miliknya, mencari batu purba, barang tempur, pemurnian, dan banyak hal lainnya. Semakin kuat ranah seorang master, semakin banyak pula sumber daya yang dia butuhkan. Tanpa sokongan kuat, jalan ini bakal terasa sangat berat sekali. Tak lama, lilin pun dinyalakan. Pelayan menaruh amber di kamar lalu pergi. Fang Yuan mandi dengan sangat santai, lalu tidur sambil berpikir bahwa sekarang dia akhirnya mendapatkan ulat miras sialan itu. Ini jauh lebih penting dibanding gu cahaya bulan di awal, karena bisa meningkatkan bakat terpendam. Seorang master, begitu digenggam, auranya mulai meluas dan dia langsung memejamkan mata. Laut purbanya mulai terkuras dan dia merasa tertarik, karena meskipun masih berada di awal tahap pertama, dia sudah mencoba melakukan pemurnian pada makhluk sekeras kepala ini. Dia bakal naik ke tingkat menengah tahap pertama dan kenikmatan dari manfaat ini sungguh tak terkira. Dia terus memusatkan seluruh energinya ke ulat kecil yang sedang menggeliat lincah di depannya sambil menatapnya tajam. Fang Yuan sadar kalau makhluk keparat ini punya ketahanan mental yang sangat kuat. Kalau begini terus, dia benar-benar harus mengeluarkan energi 2 kali lipat dibanding saat dia menjinakkan gu cahaya bulan sebelumnya. Tapi tak peduli seberapa besar usaha yang dia berikan, lilin itu terus meleleh habis. Keringatnya bercucuran selagi energi mulai menumpuk di sekitar ulat itu. Kini lilin hanya tersisa sedikit saja dan pancaran cahayanya
terus meluas sampai keluar kamar sementara dia masih diam menatapnya di sana. Dan sekarang dia menyadari, kalau gu ini kemungkinan besar dulunya milik si biksu anggur. Makhluk yang sempat mencapai peringkat 5. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tapi, karena bertahun-tahun tanpa asupan energi, dia melemah. Makanya perlawanannya sekeras ini. Dan legenda membuktikan, kalau dugaan itu memang benar gu ini telah menemani si biksu anggur selama berabad-abad. Setelah melewati semua hal itu, dia jauh lebih sulit dimurnikan daripada gu liar yang ada di alam bebas. Kalau saja Fang Yuan seorang kultivator peringkat 2 atau 3, mungkin dia cuma butuh 16 batu purba saja. Tapi urusannya beda. Tampaknya 30 adalah batas minimalnya. Sekarang keadaan jadi jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Masalah utamanya adalah dia membuang terlalu banyak energi hingga perutnya keroncongan parah. Dia memutuskan turun ke lantai bawah untuk makan sambil memikirkan cara mendapatkan lebih banyak batu purba lagi. Namun, tepat saat dia ingin menyuapkan makanan ke mulutnya, Jang tiba-tiba muncul berteriak menanyakan apa yang sedang kakaknya lakukan. Dengan tinggal di tempat kumuh seperti ini, sekarang, kenapa dia tidak pulang saja dan malah menyewa kamar penginapan murah? Protagonis diam saja, membuat Jang lanjut mengomel, karena ingin tahu apa yang kakaknya lakukan pada Shen Kuai. Sejak mengunjunginya semalam, gadis itu terus menangis tanpa henti. Dan ketika Jang mencoba untuk menenangkannya, dia justru menangis semakin histeris. Fang Yuan sendiri cuma menatapnya dingin tanpa peduli sedikit pun, lalu lanjut makan. Sementara Chen terus berteriak kesal, heran bagaimana kakaknya bisa bersikap seperti itu pada Shen Kuai yang sudah setia melayaninya selama bertahun-tahun dengan penuh kasih. Sayang, dia tahu kakaknya merasa hancur dan memahami rasa frustrasi di hatinya. Tapi meskipun kakaknya hanya memperoleh bakat peringkat C itu tidak memberinya hak untuk melampiaskan emosi pada orang lain atas kemalangan hidupnya sendiri, dan tiba-tiba, lak. Fang Yuan langsung menampar wajahnya. Wow. Fang Yuan memaki, dasar kau bajingan tidak berguna, berani sekali kau bicara dengan nada sekasar itu pada kakakmu sendiri. Shen Kuai itu cuma seorang pelayan keluarga biasa. Kenapa kau malah memusuhi saudaramu demi gadis sepertinya? Lebih buruknya lagi, saya tahu kalian mungkin bingung harus membela siapa di sini. Si adik ini memang menyebalkan, tapi dia cuma dimanfaatkan tanpa tahu apa-apa. Sekarang dia sok sambil bilang, kakak tega memukulku padahal tidak pernah begini. Dia berkata, aku tahu aku mendapat bakat peringkat A sedangkan kakak cuma mendapat peringkat C. Tapi kakak juga tidak bisa menyalahkanku, karena itu kehendak langit. Plak. Satu tamparan lagi mendarat, Fang Yuan menyahut. Kalau adiknya itu sangat bodoh dan naif, dia pasti lupa siapa yang merawatnya sejak kecil. Saat orang tua mereka wafat dan hidup terasa sulit, dialah yang mengasuh adiknya. Ketika paman memberikan makanan dan pakaian, dialah yang menyerahkan semua pakaian bagus itu kepada Qian. Ketika paman ingin menghemat pengeluaran hidup, dialah yang berani menentang paman dan meminta agar jatah makanan adiknya ditambah, bahkan dialah yang meminta seorang pelayan khusus untuk adiknya. Dialah yang selalu melindunginya di jalanan dari orang-orang jahat yang ingin melukainya. Begitu banyak hal yang sudah dia lakukan untuk adiknya, sampai-sampai rasanya tidak pantas untuk disebutkan lagi. Tapi hari ini, dia malah berani berteriak menantang kakaknya sendiri hanya demi seorang pelayan. Tapi ya sudahlah, dia tidak peduli lagi karena adiknya sudah melupakan mendiang orang tua mereka dan memilih mengabdi pada keluarga orang lain. Dia juga tidak sudi menganggap dirinya sebagai kakak lagi. Qian ketakutan lalu mencoba menjelaskan kalau dia tahu kakaknya juga merindukan kehangatan keluarga yang dulu pernah ada. Tapi Fang Yuan hanya membalas, mulai hari ini, mereka bukan saudara lagi. Qin ingin berkata sesuatu, namun kakaknya mendekat, lalu berbisik, aku tahu kau menyukai Shen Kuai. Bukan, aku tidak pernah menyentuhnya. Dia masih sangat suci dan perawan. Berikan aku 5 batu purba, dan mulai hari ini, dia akan menjadi pelayan pribadimu selamanya. Qian Put mendadak langsung tergagap, dan sang protagonis menyuruhnya jujur saja. Rasa suka itu wajar, dan jika menurutmu dia tidak berharga 6 batu purba, ya sudah tidak apa-apa. Mendengar itu, Cenang mengangkat kantongnya dan berkata dia tidak punya 6 batu purba lagi, hanya tersisa segini. Fang Yuan memeriksa dan melihat
Hanya ada 5,5 batu, karena sisanya habis terpakai untuk memurnikan cahaya bulannya. Tapi ini bisa membantunya mendekati tujuan. Jadi dia menyimpannya dan menyuruh adiknya segera pergi dari sana. Qian ingin membantah, tapi Fang Yuan mengancam jika dia berubah pikiran, maka adiknya akan menyesal. Sebaiknya dia segera hilang dari pandangannya. Setelah itu, Canang melangkah pergi dengan diam. Dia berjalan ke pintu, lalu mendongak sambil tersenyum lebar karena berpikir akhirnya dia bisa memiliki Shan Kuai.